Oke, jadi di sini saya menguras kolam. Untuk menguras kolamnya tidak perlu sampai bersih sampai habis ya airnya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya ingin menyisahkan airnya, nanti kita isi saja kolamnya dengan air yang baru, tentunya dari kerannya. Mungkin yang belum pakai bor dari PDAM bisa. Yang penting airnya sering-sering diganti untuk mencegah tingkat kematian yang tinggi, karena sekarang musim hujannya sudah masuk musim hujan yang mulai bisa dibilang sudah terlalu ekstrim ya. Suhunya kadang di dalam tuh sudah nggak enak, dan warna airnya juga keruh di sini. Tapi alhamdulillah ikannya masih sehat-sehat di dalam. Nah, untuk tingkat kematian tetap ada, cuman sudah minim karena sering saya ganti, minimal ya setengah bulan sekali lah. Air sudah kelihatan sudah nggak enak, keruh, kita ganti aja airnya. Jadi nggak perlu sampai harus dihabiskan airnya, jadi cukup separuh aja dari ketinggiannya. Kalau saya ketinggiannya sampai di sini, nah ketinggiannya itu sampai di sini, nanti ambil separuh atau turunin sedikit dari bawah. Yang penting ikannya masih, airnya masih ada lah, nggak terlalu habis banget gitu. Nah, nanti tinggal isi. Nah, oke. Nah, yang di sini sudah mulai dewasa. Ikannya di sini sudah mulai dewasa yang di sini. Nah, yang ini ikannya udah dewasa. Nah, ini udah mulai besar. Ini sudah siap-siap panen ini teman-teman. Ini udah siap-siap panen. Nah, yang di sini juga sepertinya sudah mulai keruh. Yang di sini sudah mulai keruh. Ini nanti saya ganti juga. Jadi biar air di dalam itu biar bersih. Jadi biar sehat ikannya lagi. Nah, oke. Nah, satu lagi teman-teman, untuk masalah chamber di sini, di filternya itu biasa ya, di dalam isinya ya batu-batuan. Di atas saya tanam di sini kangkung. Nah, fungsinya ya berharapnya sih biar bakteri-bakteri itu atau segala macam jenis ininya ya biar diserap sama kangkung. Di sini juga bisa menyerap kotoran. Jadi air yang masuk lagi ke kolam itu berharapnya sih bersih gitu. Berharap bersih. Nah, jadi kalau bisa di chamber-chambernya itu diisilah pohon-pohonan, mungkin ya kayak azolla bisa, ini ya juga bisa, atau kalau ada cenggondok juga bisa berpengaruh ya untuk kolam ikan nilanya. Jadi nah, ini masih bagus sih sebenarnya airnya, karena ini masih baru ketimbang yang ini. Ini udah kotor parah, ini hijau, udah sampai warnanya sudah sampai hijau. Tapi ya kalau dari airnya kenyataannya ya di dalam masih sehat sih ikannya sehat. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, itu
ikannya sehat masih. Nah, jadi per 2 minggu saya ganti airnya. Jadi ya sebulan cuma 2 kali teman-teman, 2 kali untuk ganti air di kolam ini. Sebenarnya bukan ganti sih, cuman saya buang separuh jadi diisi ulang lagi. Kalau harus nguras dibersihkan sepertinya ya terlalu repot mungkin bagi teman-teman yang aktivitas di luar padat, repot lah mungkin ya, menyempatkan waktu susah, terkecuali memang tidak padat. Bisa dibersihkan kolamnya, dipindahkan semua airnya, ikannya maksudnya, ikannya dipindahkan, airnya dibuang, baru diisi baru airnya. Nanti setelah pergantian seperti itu teman-teman, jadi saran saya itu untuk ikannya jangan langsung dikasih makan teman-teman, karena biasanya ikan kalau akan mengalami stres, biasanya seperti itu. Jadi jangan kasih makan dulu aja sehari ya, kalau tidak kasih aja daun singkong atau pepaya kalau ada, jadi biar itu yang dimakan dalam hari itu. Nah besoknya baru dikasih pakan normal lagi, nggak apa-apa. Nah di video kali ini saya ingin menunjukkan gimana saya membersihkan kolam nila saya. Nah nanti saya coba dibuatkan video membuat pakan alternatif. Sebenarnya bukan pakan alternatif, cuman meminimalkan budget pengeluaran dari faktor pakannya. Nah sekarang pakan nila sudah mulai mahal, jadi saya coba buatkan ya bisa dibilang murah sih, karena dalam 1 bulan pengeluaran saya itu minim sekali, minim untuk dari pakannya, minim karena saya tidak memakai full dari peletnya. Nanti saya buatkan videonya untuk pembuatan pakannya, jadi saya share ke teman-teman, nanti teman-teman bisa praktekin, siapa tahu menjadi solusi di saat pakan pabrikan melonjak naik. Oke teman-teman, sepertinya ini airnya sudah cukup. Airnya sudah cukup segini kecilnya. Oke. Jadi saya akan siapkan dulu selangnya. Ini sebenarnya sudah siap sih selangnya sih. Jadi ini saya sudah gantung-gantung. Nah, ini selang sudah memang saya persiapkan untuk kolam sampai di sana. Oke. Dan ini tinggal dimasukkan saja ke dalam kolam di sini. Oke. Setelah itu kita isi di sini. Oke teman-teman. Nah, ini ya. Jadi sudah saya hidupkan, untuk airnya sudah ngalir ya. Nah, airnya sudah ngalir, sudah terisi. Nah, kita angkat di sini untuk penyedotnya. Nah, kita angkat. Nah, oke, kita angkat di sini. Kalau nggak diangkat, cuma dong. Nah, oke, kita angkat. Kita buang dulu airnya. Gantung lagi. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sudah nih.
Kita tinggal isi airnya, nunggu tinggi lagi, nanti biasanya agak bersih karena air baru. Ya dikira-kira aja harus lebih banyak, dipasin ke ukurannya yang awal seberapa airnya. Oke teman-teman, di skip dulu ya videonya. Nah oke teman-teman, bisa dilihat ya, airnya ya emang masih kotor karena nggak dikuras, istilahnya dibersihin sampai habis. Cuman ya lumayan lah daripada yang tadi, ini kan udah mulai kelihatan. Nah jadi praktis teman-teman sebenarnya untuk menguras kolam ini, nggak perlu harus sampai benar-benar bening airnya, jadi biar ikannya itu tetap nggak harus beradaptasi lagi di air yang baru. Nah oke. Nah sekarang saya akan membersihkan yang di sini. Nah ini udah lumayan lah keruhnya. Oke, bisa dilihat nih keruh. Sampai hijau. Itu nggak kelihatan. Oke. Ini ya. Jadi saya persiapkan dulu. Oke, saya skip dulu videonya teman-teman. Nah, oke nih. Jadi airnya sudah keluar ya, jadi sudah keluar semua. Ini sudah mulai proses pengurasan air. Nah kita tunggu sampai airnya nanti turun, sampai benar-benar tinggal dikit ya teman-teman ya. Nah, jadi biar masuk yang lebih banyak tuh dominan airnya sudah bersih, jadi yang kotor tuh sudah terbuang. Oke. Nah ini udah selesai. Nah ini kita angkat aja. Oke, kita angkat, kita matikan dulu aja airnya, atau kita pindah ke kolam besar aja sini dulu. Ini kita taruh di chamber sini aja airnya. Nah sebenarnya ini untuk menguras kita bisa lewat dari chambernya ya teman-teman ya. Jadi untuk chambernya disiapkan di sini pembuangan yang gede ini, ada pembuangannya. Nah jadi tinggal buka aja ini teman-teman. Nah ini untuk membersihkan chambernya. Jadi chambernya yang di bawah yang sudah kotor itu dia terbuang semua kotorannya di sana. Nah airnya turun nyusut. Oke, kotoran yang di bawah itu yang gumpal itu yang ikut air. Nah jadi sebenarnya nggak perlu repot-repot sih, harus membuang isinya dalamnya ini harus dicuci. Dulu saya sempat mencuci, cuman setelah dipikir-pikir, nah kan kotoran mengendap di bawah, diisi kayak gini. Nah ini nanti mengendap di bawah, dia turun. Nah sebenarnya kayak gini, dia kotorannya turun. Nah ini dibuang langsung di sini. Nah jadi tidak perlu harus ambil isinya di situ, jadi nggak perlu teman-teman. Nah ini biarkan kotorannya di sana mengalir. Oke, kita tutup lagi aja dulu, jadi biar terisi dulu chambernya. Oke, ini ditutup lagi, tambah lagi, isi lagi. Nah tuh, nah dia mengisi lagi.
Nah, yang ini masih mengalir, masih menguras. Oke, nanti saya percepatlah videonya. Nah, di sini udah bersih. Ya, bukan bersih sih, tapi airnya lebih ke sudah terganti. Nah, di dalam sudah mulai hangat. Tadinya dingin teman-teman. Ternyata air hujan itu dingin suhunya kalau nggak diganti-ganti. Nyari koreng dia Konsumen ini. bawa lagi lah video. Ya, Macam jalan gua lah kalau mau pergi. Ya. Nah, oke teman-teman, ini airnya udah tinggal sedikit, udah mau habis ya. Nah, ini kan nanti kalau tingginya ini kurang lebih segini, berarti kan masih dominan air bersihnya yang banyak. Oke, nah sekarang kita isi air bersihnya. Oke, kita taruh di sini. Nah, untuk ininya kita angkat. Nah, oke, angkat. Nah, oke, semuanya sudah diangkat. Nah, sudah diisi dengan air baru. Nah, ini udah airnya udah ngisi, jadi kita tinggalkan aja dulu sampai dia penuh lagi. Nah, oke. Ini ya teman-teman ya, kita tinggalkan. Nah, ini juga udah mulai agak kotor sih sebenarnya, cuman di dalam ini masih hangat airnya, jadi belum terlalu harus dikuras. Jadi nggak perlu dulu, mungkin nunggu sekitar 1 mingguan lagi ke depan baru mau dikuras. Yang penting suhu airnya di dalam teman-teman, jangan sampai terlalu dingin. Jadi kalau dingin itu dari pengalaman saya kemarin ya banyak yang tumbang. Jadi setiap hari itu pasti ada, 1-2 ekor, terutama yang di sini yang masih kecil-kecil. Nah, kemarin di sini juga lumayan banyak. Jadi di total di sini tuh sekitar 18 ekor yang meninggal, mati. Jadi ternyata faktor suhunya di dalam air itu dingin. Nah, setelah saya kuras, jadi saya pindahin dulu semuanya, saya benar-benar kuras sampai bersih. Nah, kemudian saya masukkan lagi ikannya. Nah, kenapa kok saya sekarang mengurasnya itu tidak angkat ikannya, tidak saya pindahkan ikan nilainya ke kolam lain? Sebenarnya masih ada kolam kosong di sana. Sebenarnya bisa saya pindahkan, biasanya tempatnya di sini. Nah, salah satu faktornya itu di sini kan kemarin ternyata ada yang beranak. Nah, jadi saya mencegah ketika ada yang bertelur kembali atau ada yang beranak yang sudah netas telurnya. Nah, saya mencegah matinya dari anakannya itu. Nah, di situ makanya kan saya pikir jadi tidak perlu harus menguras sampai benar-benar bersih, airnya sampai jernih. Memang kalau jernih ikannya terlihat teman-teman, jadi bagus, ikannya terlihat. Cuman saya mencegah itu, jadi takutnya ada di beberapa ekor ikan yang sedang bertelur. Jadi saya mencegah itu agar pembudidayanya ini cepat berkembang. Saya mencegah biar tidak terkena kuras. Jadi terpaksa saya ambil langkah. Jadi saya hanya angkat airnya, saya ganti airnya separuh dari air kolam. Namun ternyata ya ada istilahnya bagus sih,
Ternyata setelah saya coba trik seperti itu, tingkat kematian tidak ada, jadi berkurang. Tingkat kematiannya berkurang, malah hampir sekarang ini sudah tidak ada tingkat kematian. Jadi semuanya pada sehat ikannya. Yang penting airnya diganti, tidak harus bersih. Yang penting airnya dijaga suhunya, karena sekarang musimnya sudah musim hujan dan hujannya juga gila-gilaan, jadi ya gitu. Nah, ini sudah bersih di sini. Oke teman-teman, saya skip dulu videonya. Nah, oke teman-teman, ini sudah banyak. Nah, ini lumayan bersih ya teman-teman ya, daripada yang tadi. Yang tadi itu benar-benar kotor. Nah, ini di filternya juga udah lumayan bening deh teman-teman. Nah, oke. Jadi ketika mau nguras itu, saya rasa tidak harus diangkat ikannya, dibersihin kolamnya, jadi tidak harus teman-teman. Nah, apalagi ikannya sudah mulai besar. Nah, kalau teman-teman mau membudidayakan, terkecuali hanya pembesaran, bolehlah. Kalau hanya pembesaran mau sampai bersih biar sehat, gak masalah. Tapi kalau budidaya, mau diternak biar beranak, ya saya sarankan sih begini caranya teman-teman. Nah, jadi tidak perlu harus diangkat ikannya, jadi kurangi saja airnya, sisakan sampai sedikit ya, sekiranya masih ada lah buat yang ikannya, biar nggak tenggelam. Nah, setelah itu diisi lagi airnya ke air yang bersih. Nah, jadi deh. Nah, mungkin sekian teman-teman untuk menguras kolamnya. Nanti saya akan kasih video cara membuat pakan ikan, ya minimal mengurangi dari separuh budget untuk pembelian pelet, minimal segitulah. Jadi nggak terlalu boros untuk peletnya. Oke teman-teman, biar persingkat waktunya, sampai sekian di sini dulu ya. Terima kasih. Salam budidaya ikan nila.